Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu min ahlil jinan. Assalamu yinjika min syiddatin niran. Assalamu tatsba'u ruhiyatar rayhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala daulatan Indonesia mustaqilatan bil Pancasila falsafah wa bi undang-undang dasar asasah wa min sabang ila maroke ala satratika tulistiwa wa ja'ala pemuda-pemudi uswatun hasanah wa insyaallah sanakunu minal badatan thayyibatan wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan suri tauladan bagi seluruh umat muslim yang ada di dunia. Bukan hanya sebagai umat muslim saja yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, bahkan orang-orang non muslim pun menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladannya. Kita lihat bagaimana yang terjadi pada masyarakat milenial kita zaman sekarang. Nabi Muhammad ketika masa mudanya terkenal sebagai seorang pekerja keras, sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang eksportir dan importir yang amat terkenal di Jazirah Arab. Bahkan ketika umurnya belum menginjak belasan tahun pun, dia sudah mengikuti perdagangan antar negara dari Jazirah Arab sampai menuju ke Yaman, bahkan negara-negara itu Ethiopia lainnya. Nabi Muhammad SAW merupakan contoh bagaimana pemuda yang benar-benar dapat mengubah dunia. Ketika umurnya masih belasan tahun, Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Ketika ada suatu permasalahan di Mekah, ketika datangnya banjir bandang yang menerpa Mekah sampai merusak Ka'bah, maka Nabi Muhammad lah yang diberikan kebijakan untuk dapat memberikan keputusan untuk siapa dari kabilah-kabilah Arab yang ada saat itu untuk meletakkan Hajar Aswad yang merupakan batu yang amat mulia pada saat itu, untuk meletakkannya kembali ke tempatnya. Saking mulia Nabi Muhammad, bahkan dia digerai Al-Amin, orang yang percaya. Apapun yang Nabi Muhammad katakan, maka orang-orang pun akan percaya akan apa yang disampaikannya. Dan juga begitulah yang apa dikenali orang, ada istilah yang dikenal ala inna fiyadish syukban amral ummah. Di tangan pemuda itulah ada perkara-perkara umat. Wa fi aqdamiha hayataha, dan di kakinya lah kehidupan umat itu ada. Nabi Muhammad SAW memberikan kita kemampuan, memberikan kita contoh agar kita dapat benar-benar melaksanakan apa yang seharusnya kita laksanakan sebagai umat muslim. Nabi Muhammad pernah memberikan contoh bagaimana caranya untuk memberikan teladan terhadap bagaimana untuk berperilaku kepada orang-orang kafir yang bahkan termasuk orang-orang miskin. Ketika Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, apa hal yang sampai saat ini belum aku laksanakan dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW? Lalu Aisyah menjawab, wahai ayahku, ada satu amalan yang sampai sekarang belum engkau kerjakan, yaitu membeli makan salah seorang wanita kafir Quraisy Yahudi yang ada di pojok pasar Madinah. Ketika itu Abu Bakar pun pergi ke pasar Madinah dan melihat ada seorang wanita tua renta buta sedang mengemis di pojokan pasar Madinah. Lalu Abu Bakar pun datang memberikan dia makan. Ketika diberikan makan, wanita itu bertanya, siapakah engkau? Engkau bukan orang yang biasa nampaknya. Dikarenakan Nabi Muhammad ketika hendak memberikan makan kepada wanita itu, biasa dia mengunyahkannya dulu sehingga lunak, lalu baru disuapkan kepada wanita tua renta itu. Abu Bakar ketika mendengar wanita itu bertanya, Abu Bakar hanya diam saja, tetap memberikan makan kepada wanita itu. Lalu ketika sudah selesai diberi makan, wanita itu mulai bercerita kepada Abu Bakar, wahai engkau, apakah engkau tahu Muhammad? Lalu apa ya selanjutnya dikatakan wanita itu? Jauhilah Muhammad, dia itu adalah pendusta, dia itu adalah pembohong, dia itu adalah orang yang selalu memberikan fitnah, dia itu adalah orang jahat. Ketika mendengar perkataan itu, Abu Bakar yang sedang menyuapi wanita tua itu pun saya tidak sengaja mendorong suapannya, sehingga wanita itu pun terkaget dan langsung berkata, hai, siapakah engkau? Engkau jelas bukan orang yang biasa memberikan saya makan. Lalu Abu Bakar pun menjawab, wahai wanita tua, ketahuilah bahwasanya orang yang selama ini memberikan engkau makan adalah Nabi Muhammad SAW. Mendengar penjelasan dari Abu Bakar, wanita itu pun menangis terseduh-seduh. Dia sadar ternyata selama ini dia tidak tahu bahwasanya yang memberi makan dia itu adalah orang yang selama ini dicaci makinya, orang yang selama ini selalu dikasarkan, selalu difitnah olehnya. Mendengar dari apa yang disampaikan Abu Bakar, akhirnya wanita itu pun akhirnya masuk ke dalam Islam melalui hidayah dari Allah SWT.
Nabi Muhammad memberikan contoh bagaimana seorang milenial melakukan bisnis. Nabi Muhammad ketika menikah dengan Siti Khadiijah pada umur 24 tahunnya, Nabi Muhammad memberikan mahar berupa 70 unta merah. Kalau zaman sekarang harga satu unta merah kira-kira 1 miliar rupiah. Nabi Muhammad ketika umurnya 24 tahun memberikan mahar 70 miliar rupiah, dan dia tidak melakukan pelajaran secara formal, tidak ada S1, S2, bahkan Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis. Tapi dia adalah seorang pedagang yang pintar, seorang pedagang yang cerdas. Itu adalah contoh bagaimana seorang milenial Nabi Muhammad yang dapat kita contoh zaman sekarang. Nabi Muhammad mengawali karirnya dari mengembala domba, mengembala kambing, mengembala hewan ternak yang ada milik orang-orang. Orang-orang mulai percaya kepada Nabi Muhammad. Lalu Muhammad menjadi seorang pedagang. Orang-orang percaya kepada Nabi Muhammad, menitipkan dagangannya. Dan kerennya, dagangan Nabi Muhammad selalu habis. Yang mana Nabi Muhammad tidak mengambil untung yang banyak, tapi mengemukakan ke penjualan yang banyak, bukan berdasarkan untung yang banyak. Itulah contoh bagaimana seorang entrepreneurship. Nabi Muhammad memberikan contoh kepada kita bagaimana melakukan bisnis, bagaimana melakukan dagang. Untuk bagaimana semangat Nabi Muhammad, kita tidak dapat menanyakan lagi bagaimana semangat Nabi Muhammad untuk mengajak orang-orang menuju Islam. Kita dapat melihat bagaimana Nabi Muhammad itu memberikan contoh, bagaimana semangatnya, bagaimana perjalanan Nabi Muhammad ketika mulai dari kecil, ketika dia umur 6 tahun meninggal orang tuanya, ketika dia dibelah dadanya oleh malaikat, lalu ketika dia harus hijrah, ketika dia harus berangkat dari Mekah menuju Madinah. Itu adalah satu contoh yang luar biasa. Nabi Muhammad semasa muda tidak pernah dilakukan untuk bermain-main, tidak pernah digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal inilah yang harusnya kita contoh sebagai umat Nabi Muhammad, khususnya untuk kaum milenial. Bagaimana tidak? Ketika umur kita yang sekarang, bukannya kita mencari ilmu, bukannya kita melakukan hal yang bermanfaat, kita masih terlalu sibuk dengan benda yang ada di depan kita, yang di depan layar kita sibuk memainkannya, baik itu bermain game online, media sosial dan sebagainya. Maka sebagaimana sebaiknya kita, seharusnya ketika umur kita masih muda ini, kita dapat memaksimalkannya untuk mencontoh apa yang telah Nabi Muhammad contohkan kepada kita, untuk memanfaatkan umur yang masih ada dalam kita ini untuk menuntut ilmu, untuk melakukan hal yang bermanfaat. Sesungguhnya waktu itu dekat, kiamat itu dekat. Namun bagaimana kita untuk memaksimalkan apa yang ada pada diri kita, agar kita dapat memaksimalkan waktu-waktu yang ada pada hidup kita untuk menambahkan bekal kita di dunia ini untuk menuju akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Unzur maqalah wala tanzur maqalah. Lihatlah apa yang dikatakan, janganlah lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.